Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus Ya. minggu ini Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini, Mas. Wah, luar biasa ya IWPI Pak Rinto ini, termasuk saya juga teman-teman ya, adalah pihak-pihak yang terus digempur dari sana sini oleh para oknum-oknum ya, dari pajak, petugas pajak, sampai Menteri Keuangan, sampai ke pengadilan ya. Tetapi kali ini kita akan fokus mengenai konsultan pajak. Nah, IWPI melihat bahwa ada dugaan konsultan pajak tuh kok kayak ada dua wajah. Ini dua wajah atau dua kaki atau dua otak atau apa nih Pak? Bagaimana ceritanya nih Pak Rinto? Ya, terima kasih, Mas Awan. Jadi ini latar belakang dari konten kali ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri, Mas Awan. Apabila bertemu dengan konsultan pajak ini, Mas. Yang kita ketahui, Mas Awan, ya, bagi kami seorang pengusaha ini, Mas, melihat peraturan perpajakan ini sudah nggak masuk akal, Mas. Oke. Semangat banyak sekali, Mas. Bahkan kemarin keluar per Dirjen nomor berapa, Mas? Nomor 11 kalau tidak salah, Mas, ya, tahun 2025 itu 1040 halaman. Betul, betul. Ya, itu tim saya tanya, ini orang DJP-nya apa bisa ini? Nah, akhirnya kami membuat konten ini, Mas Awan. Ini saya share screen. Nah, Hmm. sudah terlihat, Mas ya? Nah, Sudah, dua wajah konsultan ya. pajak. Dua wajah konsultan pajak yang bela rakyat atau wajib pajak atau membela kekuasaan, Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas, di tengah rimba peraturan perpajakan yang semakin rumit, nah, dan berubah-ubah, profesi konsultan pajak muncul sebagai penolong bagi para wajib pajak. Hmm. Namun, apakah benar semua konsultan pajak berpihak pada rakyat atau justru menjadi bagian dari sistem yang selama ini menindas? Hmm. Nah, tipe yang pertama, Mas Awan, tipe yang pertama. Hmm. Tipe ini ibarat penjaga tembok kekuasaan, Hmm. nah, atau penjaga status quo. Hmm. Mereka sadar bahwa sistem perpajakan kita ini penuh keretakan, Hmm. aturan yang saling tumpang tindih, celah yang membingungkan, hingga peraturan yang sering diubah tanpa sosialisasi yang memadai. Yang kita ketahui terakhir kemarin terkait dengan ini Mas, aturan pajak untuk marketplace. Hmm. Nah, itu kan dari marketplace begitu ditetapkan 14 Juli langsung diberlakukan saat itu juga, Mas Awa. Hmm. Akhirnya dari marketplace kan meminta penundaan 1 tahun Hmm. untuk menyesuaikan agar IT-nya bisa comply dengan peraturan Dirjen Pajak yang baru tersebut, Mas Awan. PMK, Mas ya, PMK. Hmm. Alih-alih mendidik wajib pajak dan mendorong reformasi, maka justru memelihara kerumitan, Mas. Bagi mereka, kerumitan adalah lahan emas. Hmm. Semakin banyak rakyat bingung, semakin tinggi permintaan jasa konsultasi. Ini yang kami alami, Mas Awan. Bahkan di kota Malang ini, Mas, di kota kami, itu kadang sesimpel restitusi PPN. Itu ada tarifnya, Mas. Oke. Sekian persen, Mas. Padahal tim kami yang lulusan SMK saja itu sangat gampang, Mas Awan, untuk restitusi PPN. Hmm. Karena saking rumitnya peraturan ini menyebabkan banyak pengusaha ini yang takut, Mas. Kalau dipikir kalau restitusi itu kan pasti akan diperiksa, Mas. Padahal kan Hmm. PPN sama PPA kan beda, Mas. Hmm. Seringkali mereka menenangkan klien dengan narasi, ikuti saja dulu, yang penting aman, Hmm. sambil di belakang diam-diam bernegosiasi dengan aparat pajak. Hmm. Praktek kompromi, jalur belakang, hingga deal khusus demi mengurangi beban pajak adalah senjata mereka. Hmm. Golongan ini termasuk penjaga status quo yang sebenarnya sadar kerusakan, tetapi enggan memperbaiki dan mempertahankan keuntungan pribadi. Hmm. Mereka seolah membantu, tapi sejatinya memperkuat dominasi otoritas pajak yang tidak transparan. Menurut sistem justification theory, George N. Banerjee tahun 1994, mereka menjadi aktor yang melegitimasi ketimpangan, membuat rakyat merasa sistem yang timpang adalah hal yang wajar. Dalam kerangka false consciousness, Marx and Engels, mereka menciptakan ilusi seakan membantu rakyat padahal diam-diam
memperkuat cengkeraman kekuasaan. Nah, ini yang sering dialami oleh wajib pajak, Mas Awan. Jadi jangan penuhilah permintaannya dulu, sabar dulu lah, seperti itu. Nanti ujung-ujungnya waktu sudah habis, keluar SKP yang fantastis nilainya, Mas Awan. Nah, ini tipe yang kedua ini. Mudah-mudahan Mas Awan dan teman-teman yang praktisi yang bergabung di Pajak Smart dan ini Mas ya, IWPI dan P5I, termasuk tipe yang kedua, sadar membela wajib pajak. Di sisi lain ada tipe konsultan pajak yang langka, mereka yang berani melawan arus ini. Konsultan ini benar-benar berfokus membela kepentingan substansial wajib pajak, bukan sekedar formalitas atau urusan aman. Mereka mengedukasi klien tentang hak dan kewajiban pajak secara detail, menyuarakan keberatan jika ada peraturan yang tidak adil, bahkan berani mengkritisi kebijakan DJP dan Kementerian Keuangan. Ini contohnya kemarin yang terkait dengan Perdirjen yang baru itu Mas ya, yang 1040 halaman. Itu kan sampai rinci Mas ya, sampai apa ya, sub item aja, misalnya barangnya apa, sub itemnya, jumlahnya, volumenya, plus harga satuannya harus detail Mas. Lah, ini yang menjadi menarik seperti ini Mas Awan. Ini kan kita ini kan swasta Mas. Kok swasta sampai diatur segitunya dengan aparat pajak ini agak ironi nih Mas. Kalau ASN, nah itu memang kan dia menjalankan keuangan negara Mas ya. Itu kan harus rigid untuk laporan keuangannya. Ini kalau sampai masuk ke sektor swasta ini kan luar biasa Mas. Jadi manajemen swasta ini dikendalikan oleh caranya pajak berpikir Mas. Ini nanti akan banyak pengusaha yang sangat ini Mas, keberatan terkait dengan peraturan yang berlaku ini Mas. Tipe ini menolak kompromi abu-abu demi jalur gampang. Mereka mendampingi klien dalam sengketa dengan integritas penuh. Mendorong reformasi agar sistem pajak menjadi lebih adil, transparan, dan sederhana. Ini yang saya katakan tadi Mas. Yang paling penting ini Mas, sederhana ini Mas. Dalam kerangka kerohanian, mereka tergolong golongan sadar, mendapat petunjuk. Tidak hanya sehat jasmani, mampu bekerja dan memimpin, tapi juga sehat rohani, menjaga kebenaran, berani menolak praktik-praktik busuk. Sebagaimana dijelaskan dalam teori tindakan komunikatif Habermas, konsultan tipe ini lebih mengedepankan rasionalitas komunikatif, berbicara dan bertindak demi kebenaran, keadilan, serta pembebasan publik. Ini Mas gambarnya Mas. Ini yang golongan penjaga status quo ini adalah termasuk golongan munafik. Golongan munafik ini adalah yang sadar bahwa aturan ini rumit Mas Awan. Nah, cuman ikut menikmatin kerumitan yang ada itu Mas. Ya, yang ini adalah golongan sadar sebelah kanan. Mereka ya ada di golongan mana? Penjaga status quo, golongan munafik, status quo keeper, atau golongan yang sadar membela wajib pajak. Golongan yang sadar berperan sebagai rakyat sadar sekaligus pilar intelektual merdeka. Kesimpulan, konsultan pajak tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai jasa profesional netral. Mereka adalah aktor strategis yang menentukan apakah sistem perpajakan kita semakin rumit dan menindas, atau menjadi lebih adil dan menyejahterakan rakyat. Ini publik harus kritis, apakah konsultan pajak yang kita gunakan sekedar penjaga status quo atau benar-benar sadar membela wajib pajak. Sekian ini Mas. Jadi bagaimana kita sebagai wajib pajak yang nggak ngerti apa-apa ini bisa memilah dan memilih, Pak? Kan dari muka nggak kelihatan, Pak. Betul Mas Awan. Memang ini yang sangat ironi Mas Awannya. Pertama, konsultan pajak ini adalah profesi yang sampai sekarang ini Mas, belum ada undang-undangnya Mas. Anehnya, izin dari konsultan pajak dikeluarkan oleh Kemenq. Nah, akhirnya kan nanti kalau terlalu membela wajib pajak dengan semangat, ini izinnya akan dicabut ini, yang mungkin Mas Awan pernah alami juga. Ya, jadi kalau untuk menyeleksi konsultan pajak yang mana, nah itu mari kita bergabung dengan IWPI, Mas Awan. Nanti dari IWPI saya sendiri, konsultan pajak sendiri yang bergabung dengan IWPI dan mendapat klien dari IWPI, Mas Awan, akan kita pantau kinerjanya, Mas Awan. Apakah memang benar-benar berani totalitas membela
anggota IWPI. Karena tanpa itu Mas, ya seperti kami dulu Mas Awan, gambling dulu Mas. Dari konsultan A ditipu, konsultan B ditipu, ya kalau ditipunya hutang pajaknya masih 1 juta 2 juta Mas. Kalau ratusan juta bahkan miliar kan gimana Mas? Oke, baik Pak. Mudah-mudahan teman-teman bisa betul-betul menyadari ya bagaimana memilah dan memilih konsultan pajak yang baik dan benar ya. Kalau bisa lewat IWPI juga lebih bagus ya. Teman-teman bisa bergabung ke IWPI di website iwpi.info ya Pak ya. Betul betul Mas. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Linto pemaparannya. Mudah-mudahan konsultan pajak Indonesia ini segera yang benar semua, yang benar-benar bisa berpraktek ya. Betul betul Mas Awan. Karena saking banyaknya peraturan Mas Awan ya, ini yang akhirnya banyak konsultan pajak ini terjebak ini Mas ke dalam sistem yang rumit ini Mas Awan. Akhirnya Hmm. ya bagaimana Mas mau membela wajib pajak dengan ini Mas ya, dengan sekuat-kuatnya. Masalahnya kan izinnya dikeluarkan oleh Kemenkyu. Sementara aturan perpajakan semakin hari semakin tambah banyak Mas, dan rata-rata mereka ini di zona nyaman Mas Awan, yang menjadi ini Mas ya, penjaga status quo tadi Mas. Karena Hmm. di zona nyaman tidak mau Mas. Hmm. Mau istilahnya tidak mau belajar lagi lah Mas. Oke. Baik, Pak. Siap. Terima kasih Pak Linto pemaparannya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama Mas.